Halo mitraku, kembali lagi di Orkes, obrolan karyawan Eksis. Dan tentu untuk Orkes kali ini kita akan ngobrol santai, mendengarkan bersama insight karyawan di balik dunia perbankan, pengalaman, dan juga cerita-cerita menarik nih dari karyawan Hasamitra. Nah, untuk Orkes kali ini kita akan membahas tentang akselerasi transaksi digital. Tentunya secara in real life ya, apalagi di bulan Ramadan kali ini, bulan yang penuh berkah, pasti banyak transaksi yang meningkat dari UMKM, kegiatan masyarakat lainnya, hingga dengan transaksi sehari-hari nih, misalnya dari kita pribadi, dari kebutuhan sehari-hari pun kita itu menggunakan transaksi hanya dengan satu ponsel. Jadi tentu bagaimana cara menyeimbangkan transaksi ini bisa berjalan dengan aman dan cepat. Tentu ada peran aktif dari teknologi dan juga tim yang memastikan bahwa sistem akan berjalan dengan aman dan lancar. Saya Piana Isparisa selaku host Orkes kali ini sudah hadir narasumber kita dari Departemen IT yang tentu akan memberikan insight nih bagaimana sih sistem dan juga transaksi ini bisa berjalan dengan lancar tentunya. Halo Pak Umar. Halo Mbak Piana. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih banyak sudah bersedia untuk menjadi narasumber kita di Orkes kali ini. Dan saya mau tanya-tanya nih tentang puasanya kali ini gimana Pak Umar, lancar ya? Ya Alhamdulillah lancar juga puasanya. Sambil kerja, sambil tetap menjalankan ibadah puasa juga? Iya Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembicaraan, mungkin saya sharing dulu nih sama Pak Umar. Pak Umar, selama di IT nih apa aja kesibukannya dan mungkin ada program yang akan didirect dalam waktu dekat? Ya, untuk pengembangan ada beberapa ya. Dari sisi kris merchant, terus pengembangan dari kartu debit, dan banyak lagi. Lumayan padat ya? Ya, dari sisi eksternal dan internal itu ada beberapa. Di bulan penuh berkah ini tentunya banyak ya Pak Umar, transaksi yang cukup berdasarkan data itu agak lumayan melonjak ya, apalagi di musim menjelang Lebaran ya. Bagaimana nih sebenarnya dari sisi tim IT untuk memastikan keamanan dan kelancaran transaksi seluruh nasabah Hasamitra untuk tetap aman dan juga nyaman di nasabah? Untuk menjaga kestabilan transaksi digital apalagi di bulan Ramadan ini, betul. Kami menjaga dari sisi network, untuk stabilnya network, dan untuk penarikan data server untuk end of day mungkin lebih ditambah. Biasanya yang 1 kali 24 jam mungkin 2 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam pada saat end of day-nya. Jadi tim IT tetap memonitoring dengan setiap hari ya? Iya. Nah, masih terkait dengan transaksi digital sesuai dengan topik kita hari ini Pak Umar. Kenapa sih transaksi digital itu sangat penting di masyarakat sehari-hari? Ini transaksi digital lagi primadona ya sekarang. Jadi karena aman, cepat, murah. Slogan dari Bank Indonesia itu dan OJK itu Cemumuah. Cepat, murah, aman, mudah. Cemumuah ya. Jadi ya secara fenomena sudah bergeser ya Pak Umar, dari yang secara konvensional sekarang sudah lebih modern dan lebih digitalisasi tentunya ya. Nah, kalau misalnya dari tim IT sendiri nih, kalau misalnya ada komplain dari nasabah atau ada aduan dari nasabah, bagaimana sih proses dari tim IT itu untuk bisa menyelesaikan komplainan atau aduan nasabah terkait transaksi yang mungkin ada yang gagal bayar atau ada terkendala, itu peran tim IT atau eksekusi dari tim IT seperti apa? Kebetulan di IT itu kami siapkan platform untuk pengaduan nasabah. Jadi dia basisnya web service dan langsung direct ke call center dan para pejabat yang ada di cabang-cabang. Oke, jadi sudah ada karyawan yang menghandle untuk pengaduan. Nah, untuk pengaduan nasabah sendiri, nah Pak Umar, untuk layanan transaksi, kalau ada pengaduan nasabah itu pengerjaan atau mungkin penyelesaiannya butuh waktu berapa lama? Paling cepat dan paling lambat berapa hari kerja? Biasanya kalau dari regulator itu memberikan waktu
itu 14 hari kerja. Nah, 14 hari kerja itu cuman kami tetap selesaikan di tempo yang secepat-cepatnya. Nah, saya lihat juga di Hasa Mitra ini sendiri di layanan mobile bankingnya nih Pak Umar sudah ada layanan kris ya. Dan bagaimana sih sebenarnya Hasa Mitra mengintegrasikan layanan kris ini agar cepat dan juga aman tentunya bagi nasabah? Nah, untuk berbicara keamanan itu kita harus edukasi ya, edukasi dan literasi dari segi offline dan online. Nah, dari sisi online itu biasanya kita selipkan di konten-konten sosial media yang ada di kantor ya. Nah, terus kalau dari sisi offline-nya itu biasanya kami mengundang para nasabah itu kami sampaikan untuk edukasinya seperti ini. Nah, mungkin dari in real case atau mungkin ada nggak sih kasus Pak Umar atau case dari nasabah-nasabah yang pernah di-handle langsung sama tim IT terkait dengan transaksi? Ya, kalau kasus atau case yang biasa ada di transaksi ini, nah itu kalau dari sisi ATM ya, biasanya ada skimming dan ada jumper. Jaringannya di jumper. Terus kalau dari sisi mobile banking itu biasanya kalau di regulator itu bilangnya SOCENG, social engineering, phishing, skimming, smishing, dan ada beberapa lagi yang untuk case-case yang ada di arah mobile banking. Dari sisi tim IT nih, dari Hasa Mitra sendiri, bagaimana sih cara agar tim IT khususnya Hasa Mitra itu untuk tetap mengintegrasi agar transaksi ini aman dan tidak terjadi hal-hal yang di luar dari kendali? Nah, kalau dari sisi IT itu, kalau untuk transaksi kan itu masuk ke arah channel. Nah, channel itu ada beberapa platform, termasuk dari ATM, mobile banking, dan ada beberapa lagi. Terus kalau dari ATM itu kami tanam software untuk anti skimmer dan jumping koneksi ya. Terus kalau dari sisi mobile banking itu kita terapkan MPIN, terus ada juga 2FA. 2FA itu multi-factor authentication. Jadi untuk verifikasi kayak gitu. Oke, jadi step-step yang dilakukan itu agar tetap secure ya sistemnya kita dari serangan cyber dan lain sebagainya, yang hal-hal yang sebisa mungkin kami hindari untuk bisa terjadi. Nah, terkait dengan masih kembali lagi dengan transaksi, apalagi kris ya di bulan Ramadan penuh berkah ini pasti banyak lonjakan transaksi. Nah, untuk dari segi keamanan pembayaran kris nih, Pak Umar, kan Hasa Mitra sudah ada kris di Hasa Mitra Mobile ini. Nah, bagaimana untuk memastikan transaksi dari nasabah nih ke kris ini bisa dipastikan aman nih, uangnya, transaksinya terverified, masuk dan berhasil. Dari segi keamanan juga kan biasanya kalau saya lihat di berita ya, QR itu ada yang dipalsukan lah, dan pasti ada scamming transaksi melalui kris. Dari tim IT sendiri bagaimana keamanannya untuk transaksi kris sendiri? Nah, kalau transaksi kris itu kan itu udah masuk lab di beberapa regulator, termasuk ada ASPI, ada BI. Jadi pada saat pengembangan transaksi QR ini, kris ini, itu ada beberapa yang monitor. Jadi bukan dari sisi internal Hasa Mitra saja. Nah, untuk keamanan kris itu dari sisi regulator itu sangat kompleks. Jadi ada beberapa yang pemantauan dari situ, dan pada saat testing dan pilot testnya itu dipantau oleh regulator. Nah, pada saat selesai itu kita melakukan pentest dan audit. Nah, itu dilakukan oleh pihak eksternal semua.
ternyata cukup kompleks juga ya, karena melibatkan juga pihak-pihak eksternal dan juga pasti melibatkan departemen-departemen yang terkait ya dengan transaksi nasabah. Nah, masih terkait transaksi nih Pak Umar, apa sih sebenarnya yang nasabah perlu perhatikan ketika ingin melakukan transaksi agar terverified, oh transaksi ini aman nih? Apa sih yang paling penting nasabah harus perhatikan? Yang nasabah perhatikan itu biasanya harus dari keaslian sumbernya ya. Jadi yang terlicense. Contoh, biasanya kalau ada notif, biasanya yang ada yang centang birunya. Dari sisi WA-nya itu harus centang biru. Nah, itu yang terverify. Terus kalau dari sisi linknya itu, kita lihat juga linknya itu asli atau yang palsu atau bodong. Nah, cara mengetahui link palsu atau bodong itu seperti apa Pak Umar? Cara ngeceknya, apakah ada situs web terkait yang bisa memverified bahwa link ini aman atau enggak? Karena kan biasanya kalau kita biasa ada edaran atau apa, terus share link, biasa kan kita klik ya, secara sadar ataupun tidak. Apakah ada? Ada satu web yang bisa ngecek itu link ini link palsu atau link asli. Jadi pada saat disubmit ke web tersebut, biasanya ada notif. Ini masuk kategori malware, ada kategorinya dia spam atau virus. Nah, biasanya itu juga cara kerjanya pada saat diklik itu, dia akan otomatis menginstal aplikasi di device kita. Biasanya mirroring ya, Iya, namanya mirroring gitu. Iya. Jadi kayak sepengetahuan aku ya Pak Umar, kalau mirroring itu si oknum ini bisa melihat nih yang di layar handphone yang di si korban ini bisa terlacak gitu. Jadi begitupun password atau sandi itu si oknum bisa langsung lacak dan pasti bisa kena korbannya. Iya, jadi apapun aktivitas itu mereka bisa lihat aktivitasnya apa, terus dia cek OTP kita apa, makanya bisa diambil alih mobile bankingnya. Oke. Sekarang scam atau cyber serangan itu sangat dominan ya, apalagi di era digitalisasi, akselerasi terkini, karena sekarang transaksi sudah lebih banyak by data itu memang melalui transaksi digitalisasi. Nah, di tengah gempuran tim IT nih, pengembangan yang luar biasa dan banyak nih job desk dari tim IT sendiri Pak Umar, apa sih tantangan tersendiri yang dari tim IT saat ini terkait dengan transaksi digital? Nah, tantangan pengembangan dari sisi IT itu pada saat testing, pilot test, belum lagi ke pengajuan ke regulator, dan ada juga itu persiapan dokumen-dokumen pendukung, mau dari sisi manajemen risikonya, dari sisi audit internal dan eksternalnya, penetration testnya, dan itu banyak lagi Mbak Pian. Alurnya lumayan cukup panjangnya dan tidak membutuhkan waktu yang singkat dari administrasi tadi tentunya, kemudian approval dari pihak-pihak eksternal yang terintegrasi dengan Hasamitra tentunya ya Pak Umar. Terkait transaksi digital nih, bagaimana Pak Umar melihat perkembangan transaksi digital nih di masa depan, tapi khususnya di daerah nih, karena di daerah mungkin masih lebih dominan transaksinya itu tunai, masih konvensional dibandingkan dengan daerah-daerah yang lebih maju atau daerah ibu kota dan perkotaan lainnya itu sudah dominan. Berbicara teknologi perkembangan di kota-kota metropolitan itu kan sudah tercover ya. Kalau dari sisi daerah itu yang masih belum merata. Nah, harusnya dengan adanya PPR termasuk Hasamitra ini yang bisa masuk sampai ke daerah, itu bisa memberikan literasi edukasi untuk transaksi digital ini. Nah, itu yang bisa mensupport beberapa daerah-daerah untuk mengakomodir transaksi digital. Ya, terlebih transaksi
di daerah mungkin ada beberapa yang takut download mobile banking karena takut terkena penipuan dan lain-lain. Nah, makanya literasi itu sangat penting, apalagi peran Hasamitra selaku jasa keuangan juga tentunya akan berperan penting ke literasi secara merata ya ke masyarakat-masyarakat maupun di pedesaan gitu, di daerah-daerah lainnya. Nah, Pak Umar, di momen Ramadan kali ini, di bulan suci Ramadan tentunya, ada fitur kris ya di mobile banking Hasamitra dan dari Hasamitra sendiri nih, apa implementasi dari layanan kris Hasamitra Mobile, baik itu dari pelaku usaha atau masyarakat sekitar? Ya, kebetulan Hasamitra lagi mengadakan Ramadan Fest. Jadi setiap tenan dan pembeli itu membayar pakai QR Hasamitra, sama tenan yang memakai QR dari Hasamitra itu diberikan diskon. Dan dengar-dengar juga semua cabang ya, mengadakan Ramadan Fest di setiap kota dan kabupaten cabang Hasamitra ya, betul ya Pak Umar? Dan ada diskonnya ternyata, ada diskon khusus ya, ada diskon menarik khusus. Dan katanya Hasamitra di Ramadan Fest kali ini itu ada di 11 cabang ya, betul ya? 11 cabang. Ada 11 cabang, kabupaten dan kota. Oke, dan mungkin sebagai penutup ya Pak Umar, apa sih pesan yang mungkin Pak Umar bisa sampaikan kepada masyarakat untuk bisa bertransaksi secara aman dan mudah melalui transaksi digital? Pesannya itu tetap jaga data pribadi, jangan di-share ke orang lain atau orang yang tidak dikenal. Terus jangan share kode OTP dan PIN. Pastikan platform yang dipakai itu aman dan resmi. Betul, aman dan resmi. Apalagi kita harus tahu nomor call center dari masing-masing bank itu apa. Jangan sampai ada yang mengaku sebagai call center ingin membantu aktivasi kah atau penutupan rekening. Nah, itu harus masyarakat tahu gitu. Dan sebagai penutup, Pak Umar, terima kasih banyak sudah menginvestasikan waktu terbaiknya selaku narasumber di Orkes kali ini, dan tentunya insight yang bisa kita ambil dengan seiring meningkatnya transaksi baik itu di bulan Ramadan ataupun hari-hari lainnya, kita juga semakin menjaga keamanan bertransaksi. Nah, seiring dengan akselerasi transaksi secara digital, kita juga dihimbau untuk selalu bijak dalam bertransaksi dan melaksanakan transaksi pembayaran. Dan mitraku, kita sudah ada di penghujung acara dan sampai jumpa di Orkes selanjutnya, obrolan karyawan Eksis. Bye-bye. Bye.